Untuk menghindari pertikaian dengan selir lain, sang selir istana sengaja membuat dirinya gemuk. Namun, sang kaisar justru semakin menyukainya. Hingga suatu hari, kaisar tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa tabib istana, diketahui penyebabnya adalah makanan berlemak. Permaisuri pun melarang seluruh istana makan daging sampai kaisar sembuh. Hal ini membuat sang selir kehilangan semangat hidup karena terbiasa makan daging setiap hari. Baru sehari berlalu, ia sudah diam-diam makan daging. Pelayan yang melihatnya ketakutan dan mencoba merebut daging itu darinya. Saat tarik-menarik, tiba-tiba kaisar datang. Melihatnya, sang selir langsung kabur. Kaisar yang mencium aroma daging mengikuti jejaknya dan menemukan sisa daging tersebut. Tak tahan godaan, ia memakannya, tapi kesehatannya malah memburuk. Saat permaisuri tahu daging itu milik sang selir, ia menyita dapur pribadi sang selir dan mengurungnya. Dari yang biasanya makan enak, kini ia hanya diberi roti kukus. Dalam hati ia sangat menyesal masuk ke istana. Hari-harinya terasa menyakitkan. Saat sedang bersedih, kaisar datang membawa makanan kesukaannya. Sang selir pun terharu dan menangis saat melahapnya. Kaisar senang melihatnya makan dengan lahap dan mulai sering membawakan makanan lezat untuknya. Di tengah kesibukannya, kaisar merasa nyaman saat bersama sang selir itu. Suatu hari, tawa mereka terdengar oleh permaisuri yang lewat. Ia merasa cemburu karena kaisar tak pernah sebahagia itu bersamanya. Pelayan permaisuri lalu menyarankan agar semua selir diminta menurunkan berat badan. Dan sepertinya itu ide yang bagus karena keputusan sang permaisuri mutlak. Para selir pun terpaksa untuk berdiet dan berolahraga, hanya diberi makan sederhana dan teh tawar. Beberapa hari kemudian, sang selir sangat tersiksa, apalagi kaisar sedang sibuk dan tak bisa menemuinya. Permaisuri senang melihatnya menderita. Barulah saat tahun baru, sang selir bisa bertemu kaisar. Ia sangat merindukannya dan meminta izin keluar istana. Namun kaisar menolak karena permaisuri sedang khawatir soal pernikahan pangeran. Sang selir pun berpikir kalau masalah itu bisa selesai, semua akan senang dan aku bisa makan daging lagi. Malam itu juga ia menulis surat kepada ayahnya meminta bantuan mencarikan calon istri untuk sang pangeran.